Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gracia Pilo di sesi pengajaran seri pendek membahas kata Allah yang dipermasalahkan polemikus Muslim Menahem Ali dan Yakub Sulistyo. Ini seri yang kedua. Kemarin saya sudah tunjukkan di sesi pertama bahwa permainan silat kata yang begitu licin dari Menahem Ali ingin mengatakan bahwa Allah itu tidak boleh dipakai orang Kristen. Itu miliknya Islam, hak ciptanya orang Muslim, sudah terbantah dengan berbagai bukti. Bukti pertama, masih banyak bukti yang lain, bahwa banyak sekali orang-orang Kristen, uskup-uskup, panglima perang Kristen yang mati terbunuh ratusan tahun sebelum zaman Islam sudah menggunakan nama Allah. Minimal dalam nama pribadinya dia disebut Uskup Abdullah yang hadir di konsili Efesus tahun 381. Ada panglima Kristen, panglima perang Kristen namanya Abdullah bin Abu Bakar, yang di saat dia mati, dia menggunakan cincin yang bertuliskan Allahku adalah Tuhanku, Allah adalah Tuhanku, Allahu Robbi, Allahu Robbi. Ada juga uskup dari Najran, pendeta, imam, pendeta Kristen, namanya Abdullah bin Samir. Dia dididik oleh seorang biarawan sampai dia mengenal kekristenan, dan kemungkinan dari tulisan yang saya baca di dalam sejarah Islam sebelum Arab yang dikutip dari tafsir Al-Qurtubi, Uskup Abdullah bin Samir, dia kelihatannya orang kudus yang mulutnya mengandung kuasa. Karena dia berdoa berkeliling ke orang-orang Arab di Najran, di Arabia Selatan. Tafsir Al-Qurtubi yang dikutip oleh Jawad Ali mengatakan, oleh karena doanya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus. Banyak terjadi mujizat, banyak orang sakit disembuhkan. Dengan cara ini, orang-orang di Najran, kaumnya, beriman kepada Yesus menjadi Kristen. Dan Abdullah bin Samir, pendeta Najran yang menyebarkan agama Kristen di Najran, mati terbunuh dengan puluhan orang Kristen di saat terjadi pembantaian orang Kristen di tahun 525. Sekitar 50 tahun sebelum kelahiran Muhammad. Itu yang minggu lalu ya. Sekarang kita masuk di sesi minggu ini. Kemarin saya sudah tunjukkan sedikit tentang pembuktian tata bahasa, bahwa yang dibilang Menahem Ali itulah yang keliru. Yang bukti-bukti dari ulama yang berbeda, yang lainnya yang mengatakan Allah itu adalah isim, kata benda dalam bahasa Arab, yang berasal dari kata al-ilah, malah lebih cocok terbukti dengan tata bahasa Arab di zaman sekarang. Sekalipun ada perkecualian. Malah yang mengatakan Allah ini nama pribadi, proper noun, proper name, itu tidak cocok sama sekali dengan penggunaan tata bahasa Arab di zaman sekarang. Dan faktanya tidak ada orang di Arab Saudi, di Yaman, di Yordania, di Mesir, di Oman, di Bahrain, di Timur Tengah, yang pernah mempermasalahkan Allah adalah hak milik kami dan melarang orang-orang Kristen. Nah, yang kayak gini-gini ini hanya ada di Menahem Ali, sebagian orang Muslim yang kurang berpendidikan di Malaysia, maupun Yakub Sulistyo yang memang dari dalam hatinya sudah anti, mungkin kalau lebih cocok disebut dia muak dan benci penggunaan kata Allah. Karena dia berusaha sedemikian rupa agar Allah itu tidak boleh dipakai, bahkan upaya-upaya hukum untuk menggugat LAE pun sudah dilakukan. Nama-nama Allah ini minggu depan. Yang kemarin saya tunjukkan dari data-data sejarah, banyak orang Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen menggunakan nama Allah sebelum Islam hadir, sebelum Islam muncul di dunia. Kalau minggu depan saya akan tunjukkan bukti-bukti prasasti, bukan catatan sejarah tetapi arkeologinya.
bahwa Allah itu di dalam bahasa Arab sehari-hari zaman sekarang maupun di dalam bahasa Arab kuno di Quran, di tulisan-tulisan literatur klasik Islam, kata Allah ini al-nya bisa hilang. Tidak ditulis sempurna Allah, hanya ditulis lah, tapi maknanya Allah. Ini menjadi bukti bahwa Allah itu bukan proper name, karena proper name tidak bisa disingkat. Ini bukti bahwa Allah adalah isim. Isim adalah kata benda, noun, dalam bahasa Inggrisnya noun. Oleh karena itu Allah malah lebih cocok karena dia mengikuti semua aturan tata bahasa untuk kata benda, untuk isim di dalam bahasa Arab. Dan mengenai hal ini, itu bukan otak-atik pikiran saya atau gagasan pribadi saya, enggak. Saya hanya menunjukkan, mengutipkan pandangan-pandangan ulama-ulama muslim yang bertentangan dengan pandangannya Ali, yang bertentangan dengan pendapatnya Yakub Sulistyo. Ini mengenai tentang kata Allah sudah dijelaskan banyak sekali. At-Tabari, Samaksari, Sibawai, Tabrasi, dan berbagai ulama lainnya mengatakan Allah itu gabungan al-ilah di mana hamsanya, huruf i-nya dihilangkan. Dan yang kemarin menjadi pertanyaan, kalau Allah itu berasal dari kata al-ilah yang hamsanya dihilangkan menurut websitenya NU, yang i-nya dibuang, sekarang kok bisa Allah muncul dalam bentuk munada, bentuk seruan, ya Allah. Sibawai, penulis tata bahasa Arab yang tertua, bukunya berjudul Alkitab, tapi isinya ya bukan Alkitab seperti yang kita maknai kitab sucinya orang Kristen. Alkitab itu nama bukunya Sibawai, isinya tentang aturan-aturan tata bahasa Arab, dan ini buku tertua grammar Arab. Dia menjelaskan yang apa dijelaskan oleh Sibawai dikutip oleh tafsir Ibnu At-Tabari, apa yang ditulis dijelaskan oleh Sibawai sebagai penulis buku tertua tata bahasa Arab, dikutip dijelaskan ulang oleh At-Tabari di dalam tafsir surah Al-Fatihah, dan juga ditulis oleh Samaksari di dalam tafsir surah Al-Fatihah di tafsirnya yang bernama Tafsir Al-Kasaf. Ini tafsir yang menarik sekali karena gaya bahasanya diakui gaya bahasa yang paling indah. Gaya bahasanya sangat-sangat bersyair dan paling indah dari semua tafsir yang pernah ada. Termasuk pandangan yang sama ditulis oleh At-Tabrasi yang tadi saya kutip. Ada juga Al-Mujamal atau siapa itu juga mengutapkan yang sama, termasuk Ar-Raqib di dalam buku tata bahasanya Al-Mufrodat. Mufrodat ini kata benda tunggal, mufrad, kata. Al-Raqib dalam bukunya Al-Mufrodat. Ini saya sampai membeli tafsir Al-Kasaf Samaksari yang menjelaskan tentang kata Allah berasal dari hamzah yang dibuang. Saya sampai beli. Saya belum minta tolong orang-orang yang ahli untuk menerjemahkan kata per kata, tapi saya sudah tunjukkan di depan layar Anda, bisa di screenshot. Bagi yang bisa bahasa Arab, perhatikan. Penjelasan Samaksari sama dengan berbagai ulama-ulama tersohor, sama dengan At-Tabari, sama dengan At-Tabrasi, sama dengan Ar-Raqib, sama dengan Sibawai, penulis grammar Arab tertua di dunia. Bahwa Allah itu dari kata al-ilah, isim, kata benda dalam bahasa Arab yang umum, yang hamzanya dibuang, artinya sesembahan itu, sesembahan yang benar, satu-satunya sesembahan yang benar. Itu maksudnya. Termasuk di halaman 14, saya garis bawahi, saya diberi penjelasan singkat kemarin sama yang bisa mengerti, cuma orangnya agak sibuk belum bisa menerjemahkan dua kalimat ini
di mana dalam penjelasan ini dijelaskan kenapa Allah sekalipun dia isim, kok bisa ada bentuk seruan. Munadanya ya Allah, padahal di dalam aturan tata bahasa Arab, suatu kata benda kalau bentuknya seruan munada, dia tidak bisa halnya ada. Harus hilang menjadi bentuk aslinya. Kayak kemarin al-mudarisun, al-mudaris, al-mudarisun. Kalau bentuknya seruan, ya, bukan ya al-mudaris, alnya hilang. Ya mudaris, ya pengajarku, ya dosenku, ya guruku. Nah, tetapi kenapa bentuk munada ya Allah masih ada? Ini yang di dalam terjemahan-terjemahan yang tadi kita tunjukkan, yang belum saya terjemahkan satu persatu. Saya nunggu pihak yang bersangkutan yang mahir bahasa Arab akan menjelaskan satu persatu. Itu karena kata Allah itu suatu kata baru, kata bentukan, di mana hamzanya dibuang. Seperti kata al-nas atau anas, karena ini lam samsia nggak dibaca. Kata anas itu asal katanya al-unas. Karena ini bentuk singkat, sehingga dari kata al-unas dibaca anas. Lamnya lam samsiah, nggak kebaca. Nah, ya Allah ini suatu kata baru bentukan dan sudah dipakai oleh orang-orang Arab sebelum tata bahasa Arab modern ada. Tata bahasa Arab modern dimulai setelah munculnya Quran, baru diatur tentang tata bahasa disesuaikan dengan Al-Quran. Masalahnya kata Allah ini sudah dipakai dan seruan ya Allah sudah dipakai oleh orang-orang Arab sebelum tata bahasa Arab modern ada, sebelum orang Muslim ada. Oleh karena itu, kata Allah dalam konteks munada, ya Allah, konteks seruan, ini yang disebut dengan perkecualian. Karena ini kata bentukan yang baru dibuat, di mana hamzanya dibuang. Ini kasus khusus. Karena ya Allah sudah dipakai sebelum tata bahasa Arab modern diberlakukan. Ini bentuk khusus. Dan bentuk-bentuk yang tidak beraturan itu saya rasa ya sesuatu yang umum ya. Bagi yang belajar bahasa Arab, saya masih belajar, sedang belajar. Ada bentuk-bentuk reguler, bentuk-bentuk umum misalnya, kalau kita ngomong bentuk yang beraturan, isim kata benda misalnya, jamak salim, itu bentuk jamak yang beraturan polanya, apapun yang dimasukkan pasti mengikuti kaidah pola bentuk jamak. Ini jamak yang beraturan. Tapi ada bentuk jamak yang tidak beraturan, namanya jamak taksir. Bukan tafsir, tapi jamak taksir. Contohnya walad. Walad anak laki-laki. Bentuk jamak taksirnya itu aulad. Ada perubahan. Dia tidak mengikuti bentuk yang baku, umum, tapi bentuknya bentuk khusus. Jadi bentuk munada ya Allah itu bisa ada. Karena apa? Karena inilah perkecualian. Mirip jamak salim dengan jamak tafsir. Jamak taksir jadi ada bentuk jamak yang mengikuti aturan reguler, ada yang tidak irregular, yang tidak beraturan. Dan semua ini dijelaskan oleh Mas Sari. Insya Allah nanti minggu depan saya akan minta tolong diterjemahkan kata per kata yang tadi saya tunjukkan. Menjelaskan kenapa munada ya Allah itu ada. Tapi selain munada ya Allah itu ada, Allah mengikuti kaidah isim. Alnya bisa hilang di dalam suatu rangkaian kalimat. Kalau dia proper name, tidak mungkin kata Allah, alnya hilang. Tidak mungkin. Karena al bisa hilang di dalam rangkaian tata bahasa Arab, yang artinya tetap Allah, dia tidak ditulis lengkap, ini menandakan bahwa dia mengikuti kaidah isim dalam bahasa Arab. Kaidah penulisan kata benda di dalam bahasa Arab. Ini loh. Mengenai munada selain samaksari yang akan saya tampilkan minggu depan, di dalam website ini juga disebutkan, ketika menyebut ya Allah, bentuk munada seruan, pengucapannya bukan ya yalah, melainkan ya Allah. Kenapa?
Seandainya tidak ada huruf hamzah dalam kata aslinya menurut Tabarasi, niscaya pengucapan hamzah tidak dibenarkan sebagaimana dalam kata-kata lainnya. Jadi, ini yang saya tunjukkan tulisannya Tabarasi, suatu tulisan yang mengutip Tabarasi. Bentuk munada Allah bisa tetap ya Allah, bukan yalah. Karena ada huruf hamzah di dalam kata aslinya. Ini penjelasannya Tabarasi. Nanti minggu depan tulisannya sama Sari yang menjelaskan kenapa munada ya Allah itu masih bisa diberlakukan. Ini berbeda dengan ocehannya Menahem Ali yang memaksa bahwa Allah itu nama pribadi, hak miliknya Islam. Keliru, keliru. Ucapan Muhammad Ali terbantah oleh websitenya Nahdlatul Ulama ini, terbantah oleh ulama-ulama yang lain yang tidak menguatkan pendapatnya dia, yang otomatis juga melawan pernyataan-pernyataannya Yakub Sulistyo. Nah, sekarang mengenai pandangan Yakub Sulistyo yang ingin saya bedah siang hari ini. Yakub Sulistyo ini gemar menjelaskan pandangan-pandangannya dengan cara memberikan banyak berita yang tidak benar. Dia tidak pakar, tidak memahami kajian tertentu, kajian ini, tapi dia sok tahu dengan kajian bahasa Arab, dan dalam hal yang lain dia menyebarkan berbagai macam kebohongan dan fitnah yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Dan saya sudah memberikan daftarnya dan saya akan bahas satu persatu pandangan-pandangan Yakub Sulistyo yang tidak benar, yang selalu diulang-ulang sampai kemarin. Pandangannya kira-kira seperti ini. Dia menganggap bahwa kata Allah itu bahasa Arab, itu kata asing yang tidak ada di dalam Alkitab. Ya otomatis tidak ada di dalam Alkitab, Alkitab bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Jangankan Allah, God, Tuhan pun tidak ada. Gusti tidak ada. Debata tidak ada. Jadi jangankan kata Allah. Semua bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa apa? Bahasa Batak, bahasa Bali, tidak ada di dalam Alkitab bahasa asli. Karena Alkitab bahasa asli hanya menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, sedikit bahasa Aramaik. Jadi, dia selalu menggunakan metode-metode yang tidak benar atau falasi. Allah itu sesembahan asing. Jijik tidak boleh diucapkan dari mulut. Tidak boleh mulut kita dikotori. Bagi Yakub Sulistyo, orang Kristen yang mengucapkan kata Allah itu dia najis. Mulutnya najis, kotor. Karena bagi dia ini bukan sesembahan yang benar. Kalau mengenai nama Allah tidak ada di dalam Alkitab, jangankan Allah. Bahasa Jerman, bahasa Belanda tidak ada di dalam Alkitab. Bukan hanya Allah. God, hot, yang lain-lain tidak ada semua. Karena hanya menggunakan bahasa Ibrani, sedikit Aramaik, dan bahasa Yunani. Kedua, berkaitan dengan poin pertama, itu sesembahannya orang Arab, bukan sesembahan orang Kristen. Nah, ini mulai kelihatan, dia mulai menyimpangnya makin lama makin jauh. Sehingga orang Kristen tidak boleh menyembah apa yang disembah oleh orang Arab. Ini sudah dijawab sedikit kemarin, saya akan ulas lebih dalam lagi. Oleh karena itu, pantang diucapkan karena kategori Allah ini dewa atau ilah lain atau sesembahan lain, atau kategorinya itu berhala yang tidak boleh diucapkan orang-orang Kristen. So ya ini seperti itu. Ini opini yang selalu dikembangkan oleh dia dan kelompoknya. Kristen wajib menyebut nama Yahweh, nama yang tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Ini menarik. Ini akan saya bahas nanti malam hari ini. Kata yang tidak pernah diucapkan Yesus dan para rasul. Tapi bagi dia, inilah yang harus disebut. Ini menarik, ini menarik. Kebohongan kelima, kenapa harus menggunakan kata Yahweh? Karena dia mempunyai kayalan teologis asumsinya. Yesus itu orang Ibrani, berbahasa Ibrani. Jadi kalau kita menyebut Yesus harus menggunakan istilah-istilah Ibrani. Ini kesesatan berpikir, ini tidak sesuai dengan fakta sejarah yang akan kita bahas siang hari ini. Oleh karena itu, kelompoknya Yakub Sulistyo dan beberapa kelompok ekstrim Yahweisme
itu menolak penyebutan Yesus Kristus. Ini bukan hanya Yakub Sulistyo, tapi kelompok-kelompok yang sejenis. Kita tidak boleh menyebut kata Yesus Kristus dari mulut kita. Itu kotor, itu menajiskan mulut kita, karena Yesus bukan orang Ibrani. Dia bukan orang Yahudi, orang Yunani, tapi dia orang Ibrani. Penyebutan yang benar harus Yeshua. Tidak boleh Yesus Kristus, nggak boleh. Tapi Yeshua HaMashiach. Menyebut Yesus itu mencemari, mengotori mulut kita. Karena itu sumbernya bahasa Yunani. Yesus bukan Yesus Yunani, Yesus kita Yesus Yahudi. Ini argumentasi-argumentasi yang selalu diulang-ulang disebarkan oleh kelompok-kelompok Yahuisme seperti Yakub Sulistyo dan kawan-kawan lah, kira-kira begitu. Pertanyaannya, benar dia Yesus orang Yahudi, betul? Pertanyaannya, mana Alkitab Perjanjian Baru yang asli yang ditulis dalam bahasa Ibrani? Ini pertanyaan yang kuno yang pernah saya tanya bertahun-tahun yang lalu kepada Yakub Sulistyo yang belum dijawab. Tapi dengan berbohongnya, karena dia tidak bisa membuktikan, karena dia tahu tidak pernah ada perjanjian baru yang ditulis di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai abad ke-11 dalam bahasa Ibrani. Tidak pernah ada. Perjanjian baru tertua dalam bahasa Ibrani itu baru disalin di abad 15. Itu pun salinan terjemahannya dilakukan oleh Rabi Yahudi yang anti-Kristen, hanya Matius. Tulis terjemahnya Semtov. Kemudian Injil Matius terjemahnya Semtov yang banyak bahasanya yang keliru, yang tendensinya untuk menyerang kekristenan, diperbaiki oleh Dutile, orang Prancis di abad 16. Karena Yakub Sulistyo terdesak di dalam suatu seminar yang dia pimpin, dia pembicaranya, saya menantang bukti. Tunjukkan satu perjanjian baru, manuskrip aslinya dari abad pertama sampai abad 10. Tunjukkan satu saja. Jangan banyak ngomong, karena apa yang Anda uraikan itu hanya permainan tafsirmu sendiri. Saya tidak mau adu tafsir, saya minta adu bukti. Tunjukkan satu bukti bahwa perjanjian baru ada tertulis di abad pertama sampai abad 10, hanya satu buku. Karena dia kebingungan, karena dia tahu bahwa itu memang tidak ada, dia berbohong di depan umum. Oh, saya pernah lihat di Yad Vashem di Israel. Oh, alah, ya. Ini penipuannya menggelikan. Selain dia anti kata Allah dan memaksakan harus menggunakan kata Yahweh yang tidak pernah diucapkan Yesus dan para rasul, Yakub Sulistyo sekarang ini sudah mendeklarasikan diri sebagai pendeta Kristen dan seluruh sinodenya, jemaatnya, menolak doktrin Tritunggal. Karena dia salah mengerti mengenai paham Elohim Ehad. Dia memiliki makna Ehad di dalam khayalannya sendiri, yang mana masalah Elohim Ehad ini saya sudah buatkan postingan tersendiri. Pluralitas di dalam Elohim Ehad. Di dalam pandangannya Yakub Sulistyo yang tidak sesuai dengan bahasa Ibrani, dia membayangkan kata Ehad itu murni tunggal mutlak dan tidak ada kejamakan. Dan mengenai hal ini saya sudah bahas beberapa seri di berbagai postingan, bahwa Ehad di dalam Alkitab menunjukkan kejamakan dan kesatuan. Bukan satu mutlak seperti khayalannya Yakub Sulistyo. Anda bisa lihat postingan-postingan saya yang lain. Saya bahas mulai yang belakangnya ya. Mulai dari pernyataan Yakub Sulistyo di Hotel Elmi pada waktu dia memberikan seminar bersama dengan ministry Glow Ministry atau siapa itu, yang orangnya gemuk, moderatornya itu gemuk. Dia berbohong di depan publik bahwa dia orang yang pernah melihat manuskrip perjanjian baru yang asli yang ditulis di dalam bahasa Ibrani di Yad Vashem Israel. Ini bohong yang mengelikan. Ini loh foto Yad Vashem. Orang-orang Yahudi Ortodoks sedang berpose di hadapan bendera Nazi, dan ini difoto dan ini menjadi ikon DP saya. Yad Vashem itu museum Holocaust
museum yang memperingati pembantaian Yahudi oleh Hitler. Dia bukan museum agama, bukan museum Alkitab, bukan Shrine of the Book. Tidak pernah ada Alkitab manuskrip dalam bahasa Ibrani yang ditulis di abad pertama seperti kebohongannya Yakub Sulistyo di Hotel Elmi. Pada waktu itu banyak teman-teman saya hadir menjadi saksi mata. Ibu Susan, Barda, Glenta Pindingan, ada juga yang dari Muslim yang jadi Kristen itu Umar Tauhid, dan banyak orang yang menyaksikan termasuk Billy anaknya pendeta Yusa Hadi Siswantoro hadir juga saat itu di dalam forum itu, di saat Yakub Sulistyo berbohong mengatakan saya pernah melihat ada perjanjian baru dalam bahasa Ibrani yang asli, saya lihat di Yad Vashem. Penipuan menggelikan, menjijikan, bukan hanya menggelikan, menjijikan. Itu museum kenangan tentang pembantaian orang-orang Yahudi oleh Hitler, bukan museum kitab suci. Penipu dia. Bagaimana alat-alat pembantaian, nama-nama orang yang dibantai, dibunuh oleh Hitler dan tentaranya, orang-orang Yahudi. Asalkan kamu berkeyakinan imanmu Yahudi, bunuh. Dipanggang di panggangan di kamp konsentrasi itu ada panggangan raksasa. Orang dimasukkan terus dikasih gas beracun, mati lemas. Kalau nggak digas beracun, dimasukkan open raksasa, dipanggang hidup-hidup sampai keluar minyaknya. Karena minyaknya nanti mau dimanfaatkan sama orang-orang Nazi, orang-orang Hitler, menjadi kosmetik. Kosmetik yang dibuat orang Jerman kala itu, salah satunya dari lemaknya orang-orang Yahudi yang dipanggang hidup-hidup di dalam panggangan raksasa. Ini loh, kenangan-kenangan tentang orang-orang yang mati dibunuh oleh Hitler. Bukan museum agama, bukan museum manuskrip, bukan museum The Dead Sea Scroll. Yakub Sulistyo demi melaksanakan ide-idenya yang sesat, dia tidak henti-hentinya berbohong, bahkan pede berbohong di depan umum. Ini loh, Anda kalau misalnya suatu saat ada yang ziarah ke Israel, ke Tanah Suci, tolong diatur oleh tim turnya mengunjungi Yad Vashem supaya Anda bisa membuktikan benar yang diucapkan Yakub Sulistyo atau apa yang saya ucapkan yang benar. Silakan buktikan dengan mata Anda sendiri. Yakub Sulistyo seringkali menggunakan kebohongan-kebohongan dan dia tidak malu berbohong di depan umum. Dia melihat manuskrip asli dalam bahasa Ibrani, bohong. Yad Vashem itu bukan museum manuskrip, itu museum Holocaust, pembantaian orang Yahudi. Dan anaknya Pak Yusuf Hadi Siswantoro dari IHS pilih hadir di situ. Ini kejadiannya di Hotel Elmi. Dulu namanya Hotel Elmi, entah sekarang namanya hotel apa saya kurang tahu. Saya datang di situ dengan berbagai banyak saksi mata yang menyaksikan perdebatan saya dengan Yakub Sulistyo. Poin nomor 2. Bahwa Allah itu adalah sesembahan asing yang jijik, yang kotor diucapkan orang-orang Kristen. Saya menolak pandangan ini. Itu pandangan yang terlalu bertendensi. Kita tidak boleh mengotori, tidak boleh menyebut. Jangan ada Allah lain, ilah lain yang disebut oleh mulut kita. Ini Pak, itu keliru. Bahasa Arab ini dipakai umum jauh sebelum agama Islam muncul. Sebelum Muhammad lahir, orang-orang Arab sudah menggunakan kata Allah dalam pemaknaannya masing-masing. Itu kata benda umum. Dan kata Allah itu bahasa yang netral. Tergantung siapa yang memaknai. Seperti kata God. Jika ada orang Inggris mengatakan I believe in God, jangan sok berlebihan. Oh, kamu Kristen ya? Loh, bisa jadi dia orang yang non-Kristen, tapi dia bertutur kata dalam bahasa Inggris. Bisa jadi dia mu'alaf, bisa jadi dia Yahudi, bisa jadi dia orang yang tidak mengenal agama, dia humanisme, tapi percaya sama Allah, agnostik. Kata God yang diucapkan orang Inggris, itu maknanya netral, dipakai oleh siapapun. Demikian juga kata Allah. Kata Allah bukan hak miliknya Islam. Malah orang Kristen lebih legowo, lebih toleransi. Sekalipun kita lebih dahulu menggunakan kata Allah di Arab, tapi kita tidak pernah mempermasalahkan
Muslim yang baru muncul ratusan tahun kemudian menggunakan istilah yang sama dalam pemaknaannya orang-orang Muslim. Kita loh bisa toleransi dengan penggunaan kata Allah oleh orang-orang Muslim. Padahal kita lebih dulu menggunakan kata ini. Orang Arab dengan aliran kepercayaan apapun di tanah Arab sudah banyak umum menggunakan kata Allah. Agama Hanif, agama Sabi'in, agama Mani yang sudah masuk di abad keempat di tanah Arab. Mereka menggunakan kata Allah menurut pemahaman pengertian Allah bagi agama Mani. Agama Hanif yang dalam tradisi Islam dikatakan agama Abraham. Mengenai ini benar apa tidak, nah terserah. Yang jelas agama Hanif sudah menggunakan kata Allah dalam pemaknaan orang-orang Hanif. Agama Hanif, Sabi'in, agama Mani, itu agama-agama monoteisme di luar Islam, di luar Kristen, di luar Yahudi. Ini agama-agama monoteisme selain Islam, selain Kristen, selain Yahudi. Mereka menggunakan kata Allah. Ini kata netral, dipakai siapapun yang berbahasa Arab. Bukan seperti pandangannya Yakub Sulistyo yang keliru, ataupun pandangannya Ali yang kapan hari muncul di dalam tayangan YouTube. Jadi, orang Yahudi yang berbahasa Arab yang ada di Yaman, atau mungkin orang agama Bahai yang ada di Israel, semua juga menggunakan kata ini dalam pemaknaan masing-masing keyakinan mereka sendiri-sendiri. Ini mirip dengan kata Tuhan. Siapapun orang Indonesia yang berbahasa Indonesia, umumnya percaya Tuhan. Tapi, kata Tuhan ini bukan menjadi hak milik agama tertentu, kepercayaan tertentu. Ini kata yang dipakai bersama, yang dimaknai menurut keyakinan agama masing-masing. Orang Hindu percaya Tuhan. Orang Hindu Kaharingan di Kalimantan percaya Tuhan. Orang Kejawen percaya Tuhan. Orang Marapu di Sumba percaya Tuhan dalam konsep Marapu. Orang Kristen, orang Islam percaya Tuhan dalam konsep mereka sendiri-sendiri. Kata tidak memiliki agama. Istilah atau kata-kata itu milik umum. Dipakai oleh agama apapun dan keyakinan apapun. Ini bantahan untuk poin 1, poin 2. Mengenai Allah itu adalah nama dewa yang jangan diucapkan, itu akan mengotori kata kita, itu najis. Saya akan tunjukkan Alkitab yang Anda baca. Elohim itu juga nama dewa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Coba lihat bahasa Ibrani-nya. Lo yihye leka Elohim acherim elfanei. Lo yihye. Lo jangan yihye leka. Jangan ada padamu Elohim acherim. Elohim lain. Kita tidak boleh menyebut Elohim yang lain. Elpanei, di hadapan wajahku. Elohim apa yang tidak boleh disebut? Kata Elohim di sini kok tidak boleh disebut? Katanya kita percaya Elohim. Silakan kita percaya Elohim. Kamu punya Elohim menurut versimu sendiri. Tapi yang lain juga punya Elohim. Orang Islam punya Elohim, penyembah dewa Baal punya Elohim, yaitu dewa Baal itu sendiri. Dewa-dewa orang Asdod, dewa Marduk, itu Elohim mereka. Elohim yang tidak boleh disebut itu Elohim asing. Elohim di dalam ayat ini maknanya apa? Itu dewa atau berhala atau iblis-iblis yang disembah oleh penyembah-penyembah kafir. Jadi kata Elohim ini di dalam Alkitab netral. Kita percaya Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yaakov. Kita menggunakan kata Elohim. Tapi di dalam Keluaran ini malah Elohim tidak boleh diucapkan. Karena Elohim dalam konteks ayat ini itu maknanya ilah-ilah lain, dewa-dewa berhala atau iblis-iblis penyembah-penyembah berhala. Kita harus jujur. Pendeta yang selalu berbohong itu saya ragukan integritasnya. Yang lebih spesifik lagi saya sudah pernah tunjukkan di dalam presentasi saya yang lain. Di dalam Amos 5 ayat 26. Elohim itu eksplisit itu dewa. Jadi kalau orang kelompok Yahwisme menganggap Elohim itu adalah bahasa Ibrani
yang lebih suci, yang sugestinya lebih diterima Allah Ta'ala. Siapa bilang? Dalam bahasa Ibrani Elohim itu bisa dewa. Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan hewan, dewa bintangmu. Saya garis bawahi kata ini, dewa bintangmu. Patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu. Lihat bahasa Ibraninya. Dewa bintangmu, kokaf Eloheka. Kokaf bintang, Eloheka, Elohimu. Kokaf Elohimu. Kokaf Eloheka. Menggunakan kata Elohim. Elohim di dalam Amos 5 ayat 26 itu dewa. Jadi Elohim itu bisa sesembahan kita yang benar, bisa sesembahan agama lain, bisa sesembahan pagan. Menggunakan kata netral Elohim. Jadi kalau kalian menggunakan I believe in Elohim, Elohim, jangan mensugesti dirimu kamu lebih menggunakan kata-kata yang lebih dekat dengan surga. Saya bilang, Elohim itu kata yang netral dalam bahasa Ibrani. Di dalam Alkitab kita itu juga disebut untuk menyebut Tuhan kita, juga untuk menyembah dewa-dewa, dewa bintang, dewa kodok, dewa kodok, dewa bulan di Mesir kuno itu dewa Yah. Dewa Yah itu dewa bulan. Menggunakan kata Elohim juga. Kokaf Elohika. Kokaf bintang, Elohika, Elohimu. Dewa bintangmu. Jadi, kita harus jujurlah. Kalau memang Tuhan yang kita sembah, sesembahan yang kita sembah berbeda dengan sesembahan kalian, ya sudah, ngomong apa adanya. Tapi bukan berarti kata Tuhan, kata Elohim, kata Allah, kata God, itu menjadi hak milik agama tertentu. Jangan menyebut kata Tuhan, karena tentu miliknya orang Kristen. Jangan menyebut kata Allah, karena Allah miliknya orang Islam. Jangan menyebut kata God. Don't say words God, because God is the proper miliknya orang Kristen. Kristen Inggris. Ini malah menggelikan. Menggelikan banget kalau orang-orang kayak begini. Allah memang pernah dipakai sama kelompok-kelompok pagan. Bahkan bukan hanya pagan. Agama apapun yang ada di Arab sebelum Islam juga menggunakan kata Allah. Termasuk bukan hanya Elohim yang saya tunjukkan tadi itu nama dewa. Dalam konteks kata Elohim di ayat itu artinya dewa. Yod He Vav He yang oleh kelompoknya Yakub Sulistyo disebut Yahweh. Yahweh itu pun juga nama dewa. Bukti biblical dan yang non-biblical, dua-duanya menunjukkan Elohim dan YHWH, nama dewa maupun juga nama sesembahan kita. Dipakai bersama. Tidak menjadi eksklusif milik orang Yahudi tok, bukan menjadi eksklusif milik orang Kristen tok. Penyembah dewa juga menggunakan kata YHWH, penyembah dewa juga menggunakan kata Elohim dalam Alkitab. Bahkan bukti non-biblical, bukti-bukti arkeologi, YHWH itu suami Dewi Asyera. Dia punya anak. Dewa Yahweh ini laki-laki, anaknya Dewa Baal. Bahkan di dalam kajian dewa-dewa Mesir kuno, Dewa Yah. Yah itu dewa bulan Mesir kuno. Jadi Yahweh atau Yah itu dewa Yah itu dewa Konsu nama lainnya. Itu dewa Mesir kuno. Jadi jangan memfitnah kata Allah dan membenar-benarkan kata Elohim, Yahweh. Padahal di depan mata kita bukti-bukti Alkitab dan bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa Elohim dan Yahweh yang dipakai oleh kelompok Yahwisme itu juga nama-nama selain Allah kita juga dipakai untuk nama-nama dewa yang menjijikkan sesembahan bangsa-bangsa lain. Yahweh, YHWH, Yahweh ini penyebutan yang tidak tepat. YHWH di dalam Taurat sebagai nama dewa. Perhatikan Keluaran 32. Diterimanya itu dari tangan mereka. Diterima emas-emas sumbangan dari orang-orang Israel dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat. Dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Elohimmu. Sapi dewa yang barusan dibuat dari emas ini, inilah Elohimmu, Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Siapakah Allahmu? Dalam bahasa aslinya Eloheka. Dalam bahasa aslinya Elohim.
Siapa Elohim yang dimaksud di ayat ini? Ya dewa sapi. Kita lihat konteksnya. Jangan kita ambil teks di luar konteks. Anda lihat konteksnya. Patung anak lembu emas setelah dibuat, mereka berteriak-teriak, berseru-seru, "Hai Israel, inilah Elohimmu." Siapa ya dewa sawi itu? Ayat 5. Ketika Harun melihat orang-orang Israel menyebut dewa sapi, patung sapi ini adalah Elohimmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Setelah Harun melihat orang-orang Israel menyebut bahwa patung sapi ini dari emas adalah Elohim mereka yang telah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, Harun malah mengiyakan dari perbuatannya, menyetujui. Di depan patung anak lembu itu didirikan mezbah untuk memberikan sesajen buat dewa sapi. Kemudian kalimatnya belum selesai. Berserulah Harun di depan mezbah, di depan patung itu, besok hari raya bagi Tuhan, huruf besar semuanya. Ingat, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kata Tuhan ditulis huruf besar semua. Bahasa aslinya itu YHWH. Harun mengatakan, dewa sapi emas buatannya ini yang dieluk-elukan orang Israel, itu adalah, namanya adalah dewa YHWH yang harus dirayakan besok hari. Perhatikan, kita harus jujur. Jangan demi ide atau keyakinan kita tidak jujur dengan fakta-fakta kebenaran yang ada. Terus aja mengolok-olok, ya Allah itu nama setan, Allah itu nama berhala, Allah itu nama sesembahan asing, tidak boleh. Lah bagaimana dengan ayat ini? Alkitab walaupun ada satu ayat, hanya ada satu, minimal itu tertulis bahwa YHWH di dalam konteks Keluaran 30:25 itu konteksnya adalah nama dewa, nama sapi. Kita harus jujur. Ini masih bukti biblikal ya. Dari sekian banyak nama YHWH yang artinya Tuhan sesembahan kita, ada satu kata di dalam Alkitab, YHWH itu sapi. Ini fakta eksplisit, jangan dibantah. Anda mengatakan, saya tidak percaya YHWH yang itu, ya silakan. Termasuk saya tidak percaya Allahmu, Allah agama lain, silakan. Saya tidak percaya dewamu, dewa agama lain, ya silakan. Tapi hal itu tidak menutupi fakta bahwa YHWH juga dipakai sebagai nama dewa. Jadi bukan nama Allah saja yang dianggap sebagai nama dewa. YHWH dalam Alkitab itu nama dewa, dewa sapi, tertulis. Jangan berbohong. Katakan ya, di atas ya, tidak di atas tidak. Yang lebih parah kalau kita ngomong bukti-bukti non-biblical. Bukti-bukti arkeologi di sekitar Israel, di sekitar Palestina. YHWH mengerikan. Itu dewa laki-laki, suami atau sekutunya dari Aserah karena dia selalu disebut, dieluk-elukan bersama dengan Dewi Aserah. Dewi kekejian yang disembah bangsa-bangsa selain Israel. YHWH selalu dikaitkan dengan Dewi Aserah. Dalam penelitian arkeologi, Dewa Yahweh ini ternyata punya anak. Setelah dia menikahi Dewi Aserah, dia punya anak namanya Dewa Baal. Dewa Baal ini atau Tuan, artinya Tuan, dia punya musuh dewa yang lain, Dewa Mot, Dewa kematian. Ini banyak sekali prasasti-prasastinya. Bahkan kalau kita ngomong kajian Mesir kuno, nama Yah, Dewa Yah, yang dari sana itu bisa kemungkinan dari kata Yahweh diambil dari situ. Itu nama dewa bulan Mesir kuno. Karena Musa keluar dari Mesir, kemungkinan ada pengaruh orang-orang Mesir kuno. Nama dewa Mesir kuno itu Dewa Yah. Jadi saya minta Jakub Sulistyo tolong sampaikan apa Alkitab secara jujur. Jangan hanya Anda mengutip sepotong sejarah di dalam sejarah Arab sepenggal ini kamu kutip, tapi Anda tidak tunjukkan bahwa selain kelompok-kelompok pagan, banyak orang Kristen juga menggunakan kata itu karena itu memang kata yang milik bersama. Nama-nama pendeta menggunakan kata Allah. Harus jujur dong. Demikian juga
bukan hanya Allah yang pernah dianggap dipakai oleh kelompok pagan di Arab di zaman jahiliyah sebagai nama dewa, bapaknya Allata, Al-Uzza, Manat, tapi Yahweh di dalam Alkitab sendiri juga nama dewa sapi. Bahkan kita harus jujur bahwa banyak prasasti peninggalan sekeliling Israel, YHWH adalah dewa laki-laki ayah dari dewa Baal, termasuk dewa bulan. Ini prasasti yang ditemukan di sekitar Israel. Di dalam prasasti itu tertulis ada ungkapan pujian dan berkat. Urayahu yang terberkati. Inilah prasastinya. Aku memberkati Urayahu demi YHWH. Yang mana dikatakan dia telah melindunginya dari musuh-musuhnya dan demi Aserah. YHWH tertulis di dalam prasasti ini sebagai dewa yang memberkati Urayahu, dan pemberkatan Urayahu dengan dewa YHWH selalu berkaitan dengan penyembahan Dewi Aserah. Ini bukan teks Alkitab, ini bukti prasasti. Ada penyembahan Dewa Yahweh, YHWH, yang dikaitkan selalu bergandengan sekutu dengan Dewi Aserah. Ini bukti arkeologi. Jangan hanya mengutip sepenggal sejarah bahwa Allah pernah dimaknai sebagai nama dewa, bapaknya Al-Uzza, Allata, dan Manat. YHWH suami Dewi Aserah harus disebarkan secara proporsional dan jujur kepada publik. Karena kalau hanya mengatakan Allah nama dewa itu bisa menjadi fitnah dan bisa menjadi konflik horizontal. Dan saya bantah tentang hal itu. Itu bohong, itu tidak benar. Ini prasasti berikutnya. Prasasti di mana kepercayaan-kepercayaan sekeliling Israel juga menyembah YHWH dalam makna dewa-dewa, dalam makna berhala, dalam makna non-biblical. Tulisannya berbunyi hampir sama. Kata Asau, sang raja. Setu ya, katakanlah kepada Yahalael dan kepada Yoasa. Ada blank. Aku memberkati kamu dengan YHWH dari Samaria dan demi Aserah. Aserata bentuk jamak dan demi dewi-dewi Aserah. Jadi dewa Yahweh ini kelihatannya dia poligami. Karena Aserah yang ditulis di dalam prasasti ini bukan bentuk tunggal tapi bentuk jamak. Jadi YHWH itu kemungkinan dalam istilah saya, dia ini dewa yang laki-laki yang suka berhubungan seks dengan berbagai macam dewi-dewi Aserah. Sehingga Aserahnya ditulis dalam bentuk jamak. Ini kepercayaan, ini bukti prasasti. Ini bentuk penemuan prasasti kepercayaan-kepercayaan dewa Yahweh, suami atau sekutunya dewi-dewi Aserah. Jangan dibantah. Akui jujur apa adanya, seperti Anda menjelaskan bahwa Allah sudah dimaknai, diyakini Arab Jahiliyah sebagai nama dewa. Kita harus jujur mengatakan YHWH di dalam banyak kepercayaan sekeliling Israel juga dimaknai sebagai nama dewa. Malah kemungkinan dia poligami karena Dewi Aserah ditulis dalam bentuk jamak. Ini terjemahan dari tulisan-tulisan dalam prasasti yang tadi kita lihat. Sama, YHWH selalu disebut bergandengan dengan Dewi Aserah. Dan YHWH dan Aserah menjadi dua ilah, dua dewa untuk memberkati orang. Menurut kepercayaan-kepercayaan di luar Israel. Apakah Yahweh ini Yahweh yang benar? Terserah Anda mengatakan tidak. Itu bukan Yahweh yang benar. Karep-karepmu, tapi setidak-tidaknya dewa mereka juga namanya Yahweh. Anda tidak percaya dengan Yahweh, YHWH, dewa-dewa ini, silakan. Tapi yang jelas, mereka juga menyembah Yahweh, YHWH dalam makna dewa, dalam makna pagan. Jangan dibantah. Ini buktinya. Di dalam baris kedua, to Yahweh of Teman and Aserata. Demi YHWH, Yahweh dalam bahasa yang kelirunya Yakub Sulistyo, Yahweh dari Teman, dari Yordania, dan demi dewi-dewi Aserah, all what he requires of men to act with compassion, yang mana dia telah meminta
orang-orang untuk bertindak dengan compassion, dengan belas kasihan, dan seterusnya. YHWH juga dikenal oleh bangsa-bangsa non-Israel di wilayah Yordania atau Arabia Utara, yang selalu dikaitkan bersekutu dengan dewi-dewi Aserah. Ini fakta. Sekalipun Anda tidak percaya YHWH seperti ini, yaitu urusanmu. Kamu punya YHWH yang lain. Tapi orang lain, kepercayaan yang lain, mempercayai Yahweh itu dewa di dalam pandangan mereka. Jangan bohong. Ini fakta. Sekarang kita lihat zaman yang lebih kuno lagi. Ini patung dewa Mesir kuno. Patung dewa bulan Mesir kuno. Dewa-dewa di zamannya Musa, ini seperti ini. Dewa bulan. Dewa bulan namanya Dewa Yah atau Dewa Konsu. Ini patungnya. Jadi, bangsa Mesir kuno memiliki dewa bulan yang disebut dengan nama Yah. Yang di dalam tulisan-tulisan arkeologi ada indikasi kemungkinan dewa bulan, dewa Yah ini yang dari Mesir, ini yang masuk menjadi nama proper name di dalam Alkitab YHWH, Yahweh. Tapi ini jadi hipotesis. Sejauh mana kebenarannya, ini pun juga masih dugaan. Tapi setidak-tidaknya dari bukti-bukti prasasti arkeologi jelas tertulis menunjukkan dewa Yah adalah dewa bulan. Jadi bukan hanya Allah dewa bulan seperti kelompoknya Yakub Sulistyo, Yah juga dewa bulan. Sama-sama dewa bulan. Sesama dewa bulan jangan saling mendahului. Gitu.